Semangat pagi semuanya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam pembelajaran. Nah, hari ini kita bertemu lagi nih dalam video pembahasan tentang peradaban Eropa. Dari video ini, bisa kalian jadikan referensi tambahan dalam memahami materi selain dari kuisis yang telah disediakan. Maka dari itu, mari simak video berikut ini. Nah, dalam memahami mengenai peradaban kuno, kita harus memahami berbagai macam konsep-konsep. Konsep yang pertama adalah konsep peradaban. Apa sih ini maksud dengan peradaban? Menurut Arnold J. Toynbee, peradaban merupakan suatu kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang lebih tinggi. Dari peradaban sendiri dapat dijadikan indikator bahwa kehidupan manusia telah memiliki tujuan. Nah, peradaban kuno di dunia tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang sama. Faktor yang pertama adalah faktor letak geografis. Rata-rata kebanyakan peradaban kuno di dunia berada di wilayah yang strategis, khususnya yaitu dekat dengan sumber air, yaitu sungai. Nah, sungai ini berfungsi sangat penting bagi peradaban kuno pada saat itu, karena berfungsi sebagai irigasi pertanian. Maka nggak heran pada peradaban kuno di dunia, ekonominya utamanya ditunjang dari pertanian. Nah, apa sih ciri-ciri dari peradaban kuno? Ciri-ciri peradaban kuno yang pertama adalah pembangunan kota baru dengan tata ruang yang baik, indah, dan modern. Nah, kota-kota tersebut memiliki beragam fasilitas yang tidak ditemukan di tempat lain. Selanjutnya, sistem pemerintahan yang tertib karena terdapat hukum dan aturan. Ciri-ciri yang ketiga adalah masyarakat terbagi dalam jenis pekerjaan, keahlian, dan strata sosial yang jauh lebih kompleks. Dan yang paling utama, ciri-ciri dari peradaban kuno adalah berkembang beragam ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju seperti dalam bidang astronomi, kesehatan, bentuk tulisan, arsitektur, kesenian, keagamaan, dan ilmu dukun. Nah, dalam sistem kepercayaannya, pada masa peradaban kuno berkembang suatu sistem kepercayaan. Pada saat itu, manusia zaman ini mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang menggerakkan alam semesta. Nah, sesuatu yang menggerakkan alam semesta inilah yang disebut dengan jiwa. Pada masa itu, manusia-manusia pada peradaban kuno ingin mendekatkan kepada jiwa-jiwa tersebut. Tujuannya apa sih? Agar terselamatkan, agar dilindungi dari hal-hal yang buruk yang dapat menimpa mereka. Nah, mereka mencoba mendekatkan diri kepada jiwa-jiwa tersebut dengan berbagai cara. Ada yang melakukan ritual pemujaan, pemberian sesaji, juga upacara-upacara ritual lainnya. Salah satu upacaranya adalah upacara pengorbanan manusia. Nah, dalam sistem kepercayaan, manusia pada peradaban kuno mengalami berbagai macam tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan animisme. Pada masa itu, manusia peradaban kuno menyembah atau memuja roh halus atau roh nenek moyang. Itu yang disebut dengan animisme. Selanjutnya ada tahapan yang kedua yang bernama dinamisme. Dinamisme ini disebut sebagai sesuatu pada masa itu manusia menyembah benda-benda yang dianggap keramat atau memiliki kekuatan supranatural. Contohnya adalah menyembah pohon. Tahapan yang ketiga adalah tahapan totemisme. Totemisme ini bisa disebut sebagai pada masa itu manusia-manusia peradaban kuno menyembah hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kekuatan supranatural. Contohnya adalah menyembah sapi. Selanjutnya, tahapan yang keempat adalah politeisme. Kalau tadi awal-awalnya memuja yang tidak berbentuk, terus memuja yang berbentuk, kembali lagi di politeisme, memuja yang tidak berbentuk dan tidak terlihat. Contohnya adalah menyembah dewa. Kalau politeisme ini dianggap sebagai memuja banyak dewa, karena poli ini adalah banyak, teisme adalah kepercayaan, berarti kepercayaan banyak dewa. Selanjutnya tahapan yang kelima adalah henoteisme. Henoteisme ini merupakan peralihan dari politeisme menuju monoteisme. Henoteisme ini lebih percaya kepada satu dewa, tapi mengakui adanya dewa-dewa lainnya. Itu namanya henoteisme. Dan yang paling modern tahapan sistem kepercayaannya adalah monoteisme. Monoteisme adalah percaya atau menyembah satu Tuhan atau satu dewa yang berkuasa penuh atas segala sesuatu termasuk alam semesta. Nah, dalam perkembangan filsafat, kemajuan Eropa ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan teknologi.
Nah, Iptek ini maju tidak terlepas dari peran para filsuf dengan pemikirannya yang banyak muncul di peradaban Yunani dan Romawi. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat sendiri adalah bidang ilmu yang mempelajari cara berpikir. Melalui filsafat, kita dilatih untuk mempertanyakan suatu keadaan. Selain itu juga, selain mempertanyakan sesuatu, dari filsafat juga diajarkan bagaimana memformulasikan dan mengelola pandanganmu secara merdeka tentang suatu permasalahan dunia ini. Nah, dari filsafat inilah para pemikir atau para filsuf akan berpikir secara kritis, mendalam, mempertanyakan sesuatu, dan mencari jawabannya secara ilmiah, dan menghasilkan sebuah hasil pemikiran yang bermanfaat bagi manusia. Itu perkembangan filsafat. Nah, selanjutnya adalah kita mengenal Eropa. Eropa apa sih yang dimaksud dengan Eropa? Jadi Eropa adalah awalnya adalah sebuah legenda tentang Dewi, seorang perempuan yang berbudaya. Nah, Dewi ini adalah simbol peradaban sehingga orang luar Eropa dianggap barbar atau tidak berbudaya. Dewi juga dianggap diasosiasikan sebagai bentukan dari benda Maria. Nah, konsep Eropa awalnya digunakan orang Yunani untuk membedakan antara mereka dengan orang-orang non-Yunani. Lalu pada masa kekuasaan Alexander the Great, konsep Eropa meluas dari awalnya hanya Yunani hingga ke daerah-daerah yang dikuasai Alexander the Great dari Persia hingga mendekati India. Nah, Eropa sebagai suatu identitas semakin menguat setelah cucu Charles yaitu bernama Karel Agung ditahbiskan Paus menjadi Raja Kerajaan Romawi Suci pada tahun 800 Masehi. Nah, Karel Agung ini kemudian berhasil menyatukan wilayah Prancis dan Jerman sekarang sehingga ia dikenal sebagai bapak pendiri Prancis dan Jerman atau lebih jauh dikenal sebagai bapak Eropa. Nah, dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa Eropa yang kita kenal saat ini tidak terlepas dari peran peradaban kuno di Eropa yaitu Yunani dan Romawi. Jadi peradaban Yunani dan Romawi inilah yang membentuk identitas Eropa yang kita kenal sekarang. Nah, selain Indonesia, wilayah lain juga mengalami suatu peradaban kuno. Mulainya suatu peradaban kuno tiap wilayah juga pasti berbeda-beda. Kalau dulu di Nusantara kita mengenal tulisan baru abad 1 Masehi, ketika Hindu-Buddha abad Masehi, sekitar abad 4, ketika Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskertanya. Nah, berarti di sebelum abad Masehi atau sebelum abad 4 Masehi, Nusantara mengalami masa praksara atau masa purba dengan teknologi yang sederhana dan belum mengenal tulisan. Kita di sebelum Masehi belum mengenal tulisan, ternyata di belahan dunia lainnya pada periode sama yaitu periode sebelum Masehi malah ternyata sudah mengenal tulisan. Bahkan peradaban-peradaban tersebut juga selain sudah mengenal tulisan juga muncul berbagai macam kebudayaan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki dampak yang positif bagi perkembangan dunia hingga saat ini. Nah, salah satu peradaban dunia yang memiliki pengaruh yang sangat kuat yaitu peradaban Eropa. Nah, saat ini peradaban Eropa dianggap sebagai pusat modernitas. Ternyata peradaban Eropa juga sejak dahulu telah memiliki kebudayaan yang sangat maju dan tinggi dibuktikan dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, peradaban Eropa di masa kuno memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda dengan peradaban lainnya di dunia. Jika peradaban Asia, Afrika, dan Amerika dekat dengan sumber air, peradaban Eropa condong ke wilayah-wilayah dataran tinggi atau wilayah-wilayah pegunungan yang memiliki daerah yang kurang subur bahkan tandus. Nah, peradaban yang pertama adalah peradaban Pulau Kreta. Jadi Pulau Kreta ini merupakan pulau besar di Yunani kuno, di wilayah Yunani, yang menjadi cikal bakal kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Nah, peradaban Kreta dinamakan juga peradaban Minoa, yang diambil dari nama raja terbesar pada zaman itu, yaitu Raja Minos. Nah, peradaban ini berkembang dari 3000 sampai dengan 1450 sebelum Masehi. Secara geografis, keadaan wilayah Pulau Kreta tidak memiliki daerah yang subur. Nah, bentang alamnya itu berupa gunung tinggi, jurang terjal, dan tanah-tanah yang kurang subur. Nah, masyarakat membangun beberapa kota yang dihubungkan dengan jalan yang dilengkapi saluran air. Kota yang
ada di Pulau Kreta, salah satunya adalah Aeschylus dan Knossos. Kota ini terdapat pelabuhan dagang yang cukup besar. Kehidupan pemerintah dan hukum di Pulau Kreta. Nah, Pulau Kreta ini merupakan wilayah yang berbentuk polis atau negara kota. Negara kota ini dipimpin oleh raja. Kota Knossos di Pulau Kreta menjadi pusat pemerintahan dengan istana yang megah. Dalam militernya, peradaban Pulau Kreta mengembangkan angkatan laut sebagai kekuatan utama militer. Nah, dalam sistem hukumnya, ternyata Pulau Kreta ini belum mengembangkan sistem hukum yang jelas. Semua hukum dibuat dan diterapkan oleh raja yang berkuasa. Walaupun belum memiliki sistem hukum yang jelas, ternyata masyarakat dikatakan hidup teratur karena peran raja sebagai penguasa peradaban Pulau Kreta. Nah, secara sosial kehidupan Pulau Kreta terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok pendatang. Kelompok pendatang ini merupakan kelompok pendatang dari wilayah Laut Kaspia, dan kelompok yang kedua adalah penduduk asli. Dalam mengembangkan perekonomiannya, masyarakat berprofesi sebagai petani gandum. Selain sebagai petani, ternyata perekonomiannya juga ditopang oleh pelayaran. Nah, di Pulau Kreta pelayarannya berkembang pesat. Bahkan bangsa Minoa juga menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa lain. Secara kebudayaan, peradaban Pulau Kreta mengembangkan sebuah tulisan yang bernama tulisan Minoa. Ternyata dalam catatan sejarah, ternyata tulisan Minoa ini belum dapat diterjemahkan banyak, yang menyebabkan sejarah peradaban ini belum terungkap semua. Selain itu juga dalam kehidupan kebudayaannya, peradaban Pulau Kreta mengembangkan seni lukis, gerabah, pahat, dan kerajinan logam, dan ahli dalam pembuatan kapal. Dalam sistem kepercayaannya, dikatakan bahwa sistem kepercayaan Pulau Kreta adalah sistem politeisme, yaitu menyembah banyak dewa. Salah satu buktinya adalah penemuan patung di Knossos, yaitu menandakan bahwa ternyata peradaban Pulau Kreta memuja dewa kesuburan. Di catatan-catatan sejarah juga ternyata dikatakan bahwa peradaban Minoa, peradaban Pulau Kreta, melakukan ritual pengorbanan manusia kepada dewa sebagai salah satu bentuk pemujaan. Nah, dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya, kemajuan dapat terlihat dari teknik perkapalan dan pelayaran. Karena memang wilayahnya dikelilingi oleh lautan, maka gak heran peradaban Pulau Kreta mengembangkan kebudayaan maritim. Selain dari kebudayaan maritim, ternyata dalam tata kotanya, Pulau Kreta sudah maju. Dapat dilihat dari tata kota Pulau Kreta yang dilengkapi dengan saluran air. Lalu pembangunan kota juga dilengkapi dengan bangunan peribadatan dan ruang-ruang untuk sekolah. Selain dalam bidang arsitektur, ternyata peradaban Pulau Kreta berkembang juga dalam karya sastra. Contohnya adalah karya sastra yang berjudul Iliad dan Odyssea. Nah, karya epos ini merupakan cerita yang menceritakan tentang siasat Achilles dalam perang Troya. Apa saja sih pengaruh dari peradaban Pulau Kreta? Pengaruh yang pertama adalah dalam seni lukis. Dalam seni lukis itu yang dikembangkan adalah teknik yang melimpahkan campuran semen pada dinding baru yang diplester. Selain itu, mengembangkan gerabah dan porselen sebagai komoditas perdagangan yang resmi dan mahal. Yang ketiga adalah karena memang tadi saya bilang mengembangkan budaya maritim, maka nggak heran peradaban Pulau Kreta juga mengembangkan teknik kapal dayung. Nah, kapal ini terbuat dari kayu yang digerakkan dengan dayung. Selain mengembangkan budaya maritim, mereka juga mengembangkan budaya logam, yaitu teknik menempa besi persenjataan, yaitu pedang, belati, dan tombak, serta sistem atau seni pahat, yaitu pahat logam seperti emas, timah, dan tembaga. Selanjutnya adalah peradaban Yunani kuno. Nah, peradaban Yunani kuno ini merupakan kelanjutan dari peradaban Pulau Kreta. Nah, peradaban Yunani kuno berkembang dalam bentuk polis, negara kota yang merdeka, mirip dengan wilayah Mesopotamia. Wilayah polis merupakan wilayah atau sebuah kota yang berbenteng dan dikelilingi pedesaan. Jadi peradaban Yunani kuno sendiri juga terbagi menjadi dua polis atau dua peradaban, yaitu peradaban Sparta dan peradaban Athena. Nah, secara geografis daerah Yunani terletak di ujung tenggara benua Eropa. Sebagian besar kepulauan di Laut Egea dan Laut Ionia masuk wilayah Yunani. Nah, dari bentang alam tersebut ternyata wilayah Yunani merupakan wilayah kurang subur yang membuat bangsa Yunani meninggalkan daerah dan mencari daerah-daerah yang
subur. Nah, penduduk Yunani juga sama seperti Pulau Kreta terbagi menjadi dua masyarakat. Pertama adalah pendatang dari padang rumput sekitar Laut Kaspia, dan penduduk yang kedua adalah penduduk asli yang mengusahakan pertanian. Nah, para pendatang ini bermigrasi sejak tahun 2000 sebelum Masehi dan datang secara bergelombang. Nah, pada tahun 1878 Masehi ditemukan bekas bangunan kota kuno Troya, makam Raja Agamemnon, dan harta benda Priamus. Dari ketiga benda tersebut membuktikan atau merupakan sebuah peninggalan dari kebudayaan Mykenae yang banyak percayaannya kesamaannya dengan kebudayaan Knossos di Pulau Kreta, yang membuktikan bahwa peradaban Yunani kuno merupakan keberlanjutan dari peradaban Pulau Kreta. Yang pertama kita akan bahas adalah peradaban polis Sparta. Jadi Sparta ini yang merupakan polis di Yunani kuno yang dibangun oleh bangsa Doria yang memiliki kehebatan bertempur. Kehidupan Sparta dianggap lebih keras daripada peradaban Yunani. Pada 625 sebelum Masehi ada sebuah undang-undang yang harus ditaati. Itu semua laki-laki wajib mengikuti latihan keras dan olahraga yang nantinya akan dijadikan sebagai prajurit Sparta. Nah, pemerintahan polis Sparta dipimpin oleh raja dan dewan yang bernama Epor. Epor ini merupakan sebuah dewan yang bertugas menyusun undang-undang. Bahkan Epor memiliki kewenangan setara dengan raja. Peradaban Sparta merupakan peradaban yang dikenal memiliki kekuatan kesetiaan dan keberanian. Di peradaban Sparta juga terdapat kaum budak yang disebut dengan Helot. Selanjutnya adalah peradaban polis Athena. Nah, polis Athena ini dianggap sebagai peletak dasar demokrasi, terdiri dari 3 dewan pemerintah, yaitu Archon sebagai pelaksana pemerintah atau eksekutifnya, Aeropagos sebagai pengawas pemerintah atau legislatifnya atau DPR-nya. Kalau Archon berarti presiden dan menteri, dan Boule itu yang menetapkan hukum serta menetapkan dan memberhentikan. Archon lebih mirip ke yudikatif, membuat aturan atau membuat undang-undang seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Nah, peradaban Athena sendiri dibangun oleh bangsa Ionia. Nah, bangsa Ionia ini merupakan masyarakat yang mengembangkan ilmu pengetahuan, filsafat, seni tahat, dan teater. Nah, peradaban Athena merupakan peradaban yang cukup maju dalam pengembangan lingkungan dan memiliki pelabuhan penting yang bernama Piraeus. Peradaban Athena juga mengenal sebuah sistem pemerintahan ostracisme. Ostracisme sendiri adalah hak memberhentikan dan mengasingkan penguasa yang memerintah secara berlebihan. Pada 594 sebelum Masehi, Athena pernah dipimpin oleh Solon yang akhirnya menciptakan sebuah hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Athena. Athena nanti mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Perikles dari 460 sampai dengan 429 sebelum Masehi. Dalam kehidupan sosial dan budayanya, kan tadi saya bilang terdiri dari 2 polis. Kalau polis Athena ini merupakan polis yang mengembangkan perdagangan atau sebagai sebuah kota dagang yang sibuk dengan menerapkan demokratis. Polis yang kedua adalah polis Sparta. Polis Sparta ini karakteristiknya merupakan sebuah polis yang dipimpin oleh raja, diktator dengan pengaturan yang ketat dan militeristik, berarti keras banget kebudayaannya. Nah, namun kedua polis ini atau masyarakat Yunani kuno ini sama-sama mengembangkan perdagangan, pelayaran, dan pertanian. Bahkan masyarakat kedua polis ini terkenal sebagai penghasil anggur dan gandum yang berkualitas. Di Yunani kuno juga mengenal mata uang yang bernama drachma, yaitu sebuah mata uang berbentuk koin bulat dengan ukiran burung hantu dan dewi Athena. Dalam sistem kepercayaannya, peradaban Yunani kuno menganut politeisme atau menyembah banyak dewa. Nah, dewa-dewa ini merupakan dewa yang digambarkan sebagai manusia, tapi manusianya ini memiliki keindahan dan kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Dalam melaksanakan kepercayaannya atau pemujaan terhadap dewa-dewa, tapi bangsa Yunani membangun berbagai kuil untuk pemujaan dewa. Salah satunya adalah dibangunnya Akropolis. Jadi Akropolis ini merupakan kota tinggi bukit dengan kuil. Selain Akropolis dibangun juga tempat pemujaan atau kuil-kuil. Salah satunya adalah kuil di Olimpia, yaitu untuk pemujaan terhadap dewa Zeus.
Dalam arsitektur, dibangun juga tempat penting lainnya. Salah satunya adalah agora. Agora ini berfungsi sebagai tempat pertemuan terbuka. Selain itu juga mengembangkan bangunan megah seperti stadion. Nah, stadion ini biasanya digunakan sebagai arena lomba lari atau untuk perayaan Olimpiade. Di zaman Yunani kuno, Olimpiade ini merupakan sebuah perayaan untuk dewa Zeus. Di Yunani juga berkembang berbagai macam filsuf dengan pemikiran-pemikirannya. Ada Pythagoras, ada Anaxagoras, Socrates, Zeno, Thales, Aristoteles, dan Plato. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Yunani kuno menciptakan perahu layar sebagai sarana untuk mengarungi laut tengah dan menghubungkan daratan Yunani dengan daerah-daerah pantai timur di Pulau Sisilia. Selanjutnya mereka juga membuat barang dari tanah liat. Selanjutnya juga mereka menghasilkan karya arsitektur, mengembangkan industri untuk menunjang perdagangan, dan yang terakhir adalah menghasilkan karya-karya berupa logam. Apa saja sih pengaruh peradaban Yunani? Pengaruh peradaban Yunani yang dapat kita rasakan hingga saat ini adalah munculnya sistem demokrasi yang nanti dianut negara-negara dunia. Demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dengan ciri khasnya adalah pembagian pemerintahan. Karena kan Yunani khususnya polis Athena tadi sudah mengenal sistem demokrasi, ada sistem bagian pemerintahan. Tapi nanti di sini ada perubahan yang terjadi ketika Yunani mengembangkan demokrasi secara langsung atau berkumpul di suatu tempat atau membicarakan negaranya, maka nanti dibangunlah agora. Nah, di agora inilah nanti mereka membicarakan tentang kebijakan-kebijakan negara. Di dewasa ini nanti berkembang demokrasi bentuk baru ya, karena demokrasi tidak langsung. Karena kan memang penduduknya semakin banyak bertambah, tidak memungkinkan untuk kumpulkan di suatu tempat yang bersama. Makanya nanti ada demokrasi tidak langsung atau perwakilan rakyat. Selanjutnya adalah munculnya aliran realistik dalam seni patung. Yang ketiga adalah adanya pertandingan olahraga Olimpiade yang masih kita rayakan hingga saat ini. Kalau dulu memang di sini juga terjadi perubahan. Kalau dulu Olimpiade buat perayaan Dewa Zeus, ya kalau Olimpiade sekarang ya untuk mengeratkan negara-negara dunia dan untuk pertandingan olahraga dalam. Yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima adalah munculnya para filsuf terkenal dengan hasil pemikirannya yang berdampak yang sangat luar biasa. Dan yang keenam adalah adanya pertunjukan seni teater serta arsitektur Yunani yang berbentuk pilar bangunan yang bervariasi. Itu pengaruh dari peradaban Yunani. Selanjutnya adalah peradaban Romawi. Nah, pendiri Romawi sendiri adalah bangsa Etruska yang berasal dari Asia Kecil dan memiliki peradaban yang tinggi sejak 800 sebelum Masehi. Bangsa ini hidup berkelompok seperti pola negara kota atau polis yang dikembangkan oleh Yunani kuno. Bangsa ini menduduki Romawi sejak 509 sebelum Masehi. Secara geografis, wilayah Romawi berbeda dengan Pulau Kreta dan Pulau atau peradaban Yunani. Kalau secara geografis, wilayah Romawi ini merupakan wilayah yang memiliki tanah yang subur untuk pertanian. Bahkan Romawi juga memiliki pertambangan mineral, contohnya emas, besi, tembaga, kualam, dan marmer. Hal ini yang mendukung perkembangan Romawi. Nah, peradaban Romawi mendapat banyak pengaruh dari Yunani, termasuk dalam sistem pemerintahan. Dari Yunani, sistem pemerintahan yang polis, Romawi juga mengikuti sistem polis pada awalnya. Nah, sistem pemerintahan Romawi kuno mengalami beberapa kali perubahan dari kerajaan, republik, dan kaisaran. Di masa kerajaan, dimulai saat Romawi dijajah atau dikuasai oleh bangsa Etruska. Selama 240 tahun, Romawi diperintah oleh 7 raja yang bersifat tidak absolut atau tidak mutlak, tapi bertanggung jawab pada Dewan Majelis. Nah, ternyata hal tersebut menyebabkan konflik antara raja dan dewan. Nah, dewan ini merupakan para bangsawan yang disebut dengan patrisia.
Nah, perselisihan antara raja dan dewa ini nanti dimenangkan oleh majelis atau dimenangkan oleh dewan, dan akhirnya menandai berakhirnya pemerintahan kerajaan. Selanjutnya masa republik. Pada masa ini kekuasaan tertinggi berada di tangan senat yang berisikan 300 bangsawan atau 300 patrisia yang menjalankan pemerintahan didampingi oleh 2 konsul dengan masa jabatan 10 tahun. Konsul 1 bertugas untuk mengurus hukum dan ekonomi, konsul 2 mengurus pertahanan. Ada masa darurat, nanti beberapa kali nanti konsul hanya satu orang doang, disebut dengan diktator. Nah, Romawi ini juga merupakan peradaban pertama yang menggunakan republik. Pada 280 sebelum Masehi, Romawi berhasil menaklukkan kota Koloni, Yunani di Italia bagian selatan. Hal tersebut menyebabkan konflik dengan bangsa Fenisia atau bangsa yang mendiami benua Afrika, dan terjadilah perang Fenisia. Pada masa republik juga sering terjadi perebutan kekuasaan antara panglima perang dan senat. Pada 59 sebelum Masehi, Romawi dikuasai oleh Triumvirat I. Triumvirat I ini terdiri atas Pompeius, Crassus, dan Julius Caesar. Pada 53 sebelum Masehi, akhirnya Julius Caesar menjadi diktator Republik Roma hingga 44 sebelum Masehi. Republik Roma akhirnya nanti dikuasai juga oleh Triumvirat II yang terdiri dari Octavianus, Lepidus, dan Antonius. Pemerintahan ini tidak berlangsung lama karena terjadi perang saudara, dan perang ini nanti dimenangkan oleh Octavianus. Nah, dari Octavianus ini menandakan lahirnya kekaisaran atau masa kekaisaran. Nah, dimulainya kekaisaran ditandai dengan pemerintahan Octavianus. Senat akhirnya menyerahkan seluruh jabatan penting kepadanya, seperti konsul, tribun, panglima umum, imam agung, negara utama, dan yang mulia. Pada masa Octavianus, Romawi menjalankan perdagangan hingga Afrika Timur, India, dan Cina sejak 100 Masehi. Roma diperintah oleh kaisar kuat yaitu Trajanus, Hadrianus, Antonius, dan Marcus Aurelius. Nah, nanti wilayah Romawi berkembang pesatlah dari Laut Kaspia hingga Samudra Atlantik dari Inggris hingga Mesir. Bahkan nanti di Romawi kuno terdiri dari 43 provinsi di 3 benua. Nanti masa kekaisaran khususnya Romawi kuno mengalami keruntuhan pada masa Kaisar Konstantin. Dalam sistem kepercayaannya, Romawi kuno mengalami 3 tahapan sistem kepercayaan. Tahapan yang pertama adalah dinamisme, memuja roh nenek moyang. Yaitu roh-rohnya itu ada yang bernama Leres, Herakles, Janus, dan Vesta. Nanti mengalami perubahan ketika nanti mereka mengadopsi kepercayaan Yunani, yaitu politeisme, menyembah banyak dewa. Dewa-dewa yang mereka sembah ada Jupiter, Apollo, Venus, Juno, Mars, Minerva, dan nanti sistem kepercayaannya berubah lagi ketika Kristenan memasuki wilayah Roma sejak abad 1 Masehi, dan nanti menyebabkan agama Kristen menjadi agama resmi di Romawi kuno. Makanya nanti sistem kepercayaan bersifat monoteisme, yaitu menyembah satu Tuhan. Dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, Roma menjadi pusat interaksi dan perdagangan masyarakat. Nah, Romawi kuno juga merupakan wilayah yang menghasilkan anggur dan zaitun yang memiliki kualitas yang tinggi. Dalam mencukupi kebutuhan makanan mereka kan mengalami gandum. Nah, gandum ini didatangkan dari Mesir. Di Romawi kuno terdiri dari 2 golongan masyarakat, yaitu masyarakat patrisia atau masyarakat bangsawan yang memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan, dan golongan yang kedua adalah golongan plebeia. Golongan plebeia ini merupakan masyarakat menengah bawah. Dalam bidang arsitektur nanti dibangun berbagai macam bangunan-bangunan dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah amphitheater. Amphitheater adalah sebuah gelanggang terbuka yang digunakan untuk pertunjukan hiburan dan pertunjukan seni. Lalu ada Colosseum. Colosseum ini adalah tempat pertunjukan yang berbentuk elips. Selanjutnya adalah Pantheon. Pantheon ini adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai kuil yang berbentuk bulat di pusat kota Roma, dibangun pada tahun 27 sebelum Masehi. Habis itu ada Circus Maximus. Circus Maximus adalah stadion Romawi kuno, merupakan sebuah tempat yang berfungsi diselenggarakannya lomba pacuan kuda dan acara-acara hiburan untuk umum. Selanjutnya adalah Aquaduk. Aquaduk ini adalah berfungsi untuk mensuplai air di Romawi
kuno. Air ini berguna untuk pemandian, toilet, air mancur, air untuk di rumah pribadi, operasional tambang, penggilingan pertanian, dan taman tambang. Habis aquaduk ada juga viaduk. Viaduk ini merupakan jembatan-jembatan yang nanti dibangun di tempat-tempat yang tinggi. Contohnya berfungsi untuk jalan di atas jalan raya, jalan kereta api, jalan di atas lembah, atau jalan di atas sungai yang lebar. Dalam filsafat, bangsa Romawi menyadari bahwa filsuf Yunani semacam Socrates, Plato, dan Aristoteles telah banyak berkontribusi untuk filsafat. Beberapa orang Romawi menjadi tertarik, dan pada sekitar 50 sebelum Masehi, orang Romawi mulai menulis filsafat mereka sendiri, meskipun sebagian besar masih merupakan terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris. Sementara itu, perempuan tidak diperbolehkan belajar filsafat. Banyak para filsuf yang lahir di Romawi kuno, tapi yang paling utama dan yang paling dikenal salah tiganya adalah Quintus Retius, Cicero, Santo Agustinus, dan Santo Ambrosius. Bahkan nanti perkembangan filsafat ini yang awalnya perempuan tidak boleh belajar filsafat, ketika Santo Agustinus dan Santo Ambrosius tidak Kristenan masuk, bahkan nanti perempuan diperbolehkan untuk belajar filsafat. Di teks sendiri banyak hasil yang dikeluarkan oleh Romawi kuno. Dalam bidang kedokteran itu ada menciptakan gunting tang yang bernama forceps, ada jepitan tweezer, dan di Romawi kuno juga ada suatu inovasi kedokteran khususnya dalam membantu proses kelahiran, yaitu operasi sesar. Dalam seni bangunan juga mengadopsi seni bangunan yang dikembangkan oleh Yunani kuno, Persia, dan bangsa Etruska, dan dipadukan menjadi bangunan khas Romawi. Jadi bangunan khas Romawi ini dari 3 kebudayaan sebelumnya. Selain itu juga mengembangkan sistem kemiliteran, garis komando. Karena ini bangsa Romawi dikenal sebagai salah satu kekuatan militer terkuat pada masanya. Istilah-istilah yang masih digunakan pada saat ini adalah istilah legion, divisi, dan batalion. Apa saja pengaruh peradaban Romawi? Pengaruh yang pertama adalah mengembangkan seni patung, realistik, dan mozaik. Kalau realistik itu berarti sesuai dengan kadar realnya, benar-benar. Kalau bikin patung, berarti patungnya benar-benar berbentuk manusia. Kalau mozaik ini merupakan suatu seni yang meninggalkan kaca dan batu menjadi sebuah lukisan. Selanjutnya adalah pengadopsian bahasa Latin dan berkembang menjadi bahasa di berbagai negara Eropa. Jadi bahasa di Eropa seperti bahasa Inggris, Prancis, Jerman berasal awalnya dari bahasa Latin yang berkembang nanti menjadi bahasa-bahasa di wilayah Eropa. Selanjutnya adalah di peradaban Romawi kita juga mengenal sistem hukum. Nah, sistem hukum ini berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia agar kehidupan manusia itu diatur, enggak semaunya sendiri. Nah, hukuman juga disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Di Romawi kuno juga mengenal sistem penanggalan kalender Julian atau kalender Masehi yang dikenal selama 12 bulan atau 365 hari, dan tahun kehabisan setiap 4 tahun sekali di bulan Februari. Di pengaruh peradaban yang kelima adalah pengembangan arsitektur dari 3 seni bangunan yang berbeda, yaitu bangunan kubah dari Persia, bangunan villa dari Yunani, dan bangunan pelengkung dari Etruska. Itu sekian video dari saya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.